Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcastnya orang Islam, orang Kristiani juga, Nasrani, Hindu, Buddha, semua agama mendengarkan podcast Samhal. Yo. Podcast orang Indonesia ya. Podcastnya orang Indonesia, orang Malaysia juga boleh dengerin. Boleh karena kita ada juga sobat Samhal dari Malaysia ya. Kawan serumpun. Kawan serumpun. Kawan seruput. Tipis. Ya, Sorry. Amar tuh dari tadi lagi scanning nih. Oh gini. Oh gini cara mainnya. Cara main. Nggak, Cara sorry. mainnya. Gue gak masuk sama tongkrongan lu. Ya. Lu takor rata sih. Ya. Iya lagi. Nah, kalau misalnya di episode sebelumnya kita kan udah menghadirkan ada Awan dan Adnan. Jadi mereka adalah gitaris dan basisnya Fish. Nah, biasanya band tuh nggak akan tampil dengan bagus kalau nggak ada sidekicknya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak Kalau mungkin. nggak ada teman-teman yang bekerja dengan baik Di Secara belakang aktif. layar. Di Secara belakang layar. aktif. Di belakang layar. di belakang layar, tanpa nggak tampil dengan apik, tanpa ada yang namanya biasanya disebutnya tim produksi. Kalau Batman kan ada Robin. Ada Scooby, ada Robin, Du. ini tim produksi. Apa? Tadi dia lagi masuk Mars. Lagi masuk, weh. Ada Scooby ada Du. Itu kenapa diucapnya gitu? Anjing bangsat. Udah amat gue cut lu semua. Nggak apa-apa. Nah, ini Fish punya yang namanya tim produksi yang keren banget dan Yoi. asyik. Yoi. Namanya adalah Aktivis. Nah. Wih. Tapi bedanya mereka nggak turun di jalan Enggak turun di jalan. dan nggak kena gas air mata. Peri usut tuntas. Usut tuntas. Episode ini kita akan kulik-kulik nih, ngobrol sama aktivis yang mereka kira-kira masih marah juga nggak ya kayak Fish? Idi. Kalau tadi kan Adnan sama Awan masih marah. Betul. Kalian masih marah nggak kira-kira? Wait, bentar Tapi dulu. sebelumnya kita kenalin dulu dong. Itu belum kenalin. Kita nyebut Langsung aja Kan nih. kalau di Face kita ngundangnya Adnan Awan, AA. Ini Amar dan Albertus. Wih. Ganti nama saya. Aur Bero. Aurnya yang A. Nggak bisa. Karena yang Albertus Aur Bero. Abang Eno kan bisa. A juga. Kenapa Mau ganti jadi Emer. Biar sama. Albertus dong. Aduh anjing. Langsung aja nih ada Engel dan Amar, tepuk tangan dulu dong. Ya. Apa kabar bro? Cek saya brother. Belum. Tapi sorry nih sebelum mengenalin diri nih. Gue punya special tribute buat Amar karena dia jadi guest star kita. Gue pakai stylenya dia. Terus gini. Karena kalau nggak gini, Itu bukan namanya apa? Amar. Jadi Bukan Amar. buat teman-teman Ada yang di sini. denger di Spotify, jadi Didot lagi megang anduk dilipat-lipat di tangan. Nah, itu adalah ciri khas seorang Amar ketika lagi on stage. Atau di kantong belakang. Iya. Taruh di kantong belakang. Lu punya anduk warna apa aja, Mar? Apa aja yang ada gue ambil. Tapi harus hitam sih sebenarnya kalau mau. Oh, Kenapa harus hitam? Biar kelihatan. Biar kelihatan. Biar kayak kelihatan. Serius banget. saya takutnya tiba-tiba ada hijau gitu kan aneh. Tapi gue pernah megang warna pink. Keren banget. Gak cocok. Vibes-nya gak cocok. Kurang Amar ya? Gitu. Baju lu hitam jadi Blackpink. Ya. Wah. Wetes. Kita mau nanya dulu ke Amar. Eh. Mendingan di band apa di TV? Jangan gitu lu. Iya, Mar. Karena Lu tahu orang-orang TV gue, Iya. orang polisi tau gak lu? Iya. pertanyaan pertama harus clickbait. Harus clickbait, Mar. Mending di band apa di TV? Kan gue resign buat band anjing. Jadi mending Iya di lagi. band ya. Iya. Emang di TV kenapa, Mar? Jangan gitulah. Jangan lah, nyari duit nih. Ada duit nih, oke. Lu mending band apa TV? Kan dia gak di situ. Jadi dia milih dua-duanya tuh. Dia suka dua-duanya. Mending nonton band atau nonton TV maksudnya? TV sih. Nonton TV, nontonin band lagi live. Tapi justru gue mau nanya sama Engel. Sendiri kan? Gue mau nanya sama Engel. Oke. Apa pendapat Engel soal NCT? Weh. Oh, iya. Berat. Wah lu, Ini ada di bukan sini. lama lu. Gak aneh banget anjir. Gue ngeliat ini di script, Bro. sumpah. Ini Sumpah beneran demi fake bro. Salah satu bagian dari Fish, dari aktivis juga Sinta, udah diundang sama Deddy Kobuser bro. Karena ngobrolin NCT waktu itu. Jadi, Iya. tapi nggak apa-apa, gue pengen nanya ke Amar aja. Enggak. Kamar kayak Engel. Kenapa jadi kamu? Kayak Engel. Pendapat lu Engel, ada nggak?
NCT keren sih. Keren. Keren. Kata Engel Member ya, CM. NCT keren. Camkan itu, camkan. Engel main aman. Gue takut banyak Pertanyaan lu goblok juga sih. Banyak SJW ya. Jangan gitu. Tenang ya, ini bisa disensor ya, bisa disensor. Tenang. Nih tapi sebelum kita jauh lebih dalam, boleh dong ceritain aktivis tuh munculnya gimana sih? Dari lu yang duluan siapa? Bentar. Sebelum lebih jauh. Kan lu juga aktivis Ted, anjing. Iya. Lalu Jelasin dulu. Ya udah, Nah, bener. jadi gini. Jadi Bantet dulu itu part of aktivis. Tapi dipecat. Tapi dipecat dengan hormat. Ah. Beda ya, dipecat dengan tidak Nggak hormat. kayak sama. Enggak kayak sama. Dulu Tapi tuh bukan layoff ya, bukan layoff. Bukan layoff. Dulu tuh si Bukan Bandet layoff. tuh roadman kita. Wih, road Emang dia tuh manager. awal-awal di PIS tuh dia emang pendiri Salah satu awal-awal lah. Tugasnya apa aja? Dulu Bantet. Sebelum lu Bantet Sebelum dulu. gue masuk bahkan Bantet dulu. Bantet. Tugas gue 2, set itinerary sama dimarahin Bodat. Oh lu soalnya yang di samping Boda. Jadi karena dulu dimarahin Bodat, sekarang dia marahin gua kalau nyeting audio. Gitu. Jadi lu pelampiasan. Iya. Ya kasian juga. Kayak yang bener lu Ted. Nah iya nih gak bener. Kalau lu tugas di aktivis ngapain, Mar? Iya lu ngapain Mar? Di aktivis? Jadi tukang kabel aja lah. Ya nggak maksudnya lu bantu siapa? Enggak. Sebenarnya kalau di aktivis itu ya kita tuh kayak gak ada fokus gua job desk gua harus ke Awan atau ke Atta, enggak. Tapi kayak selama kita kan emang bareng-bareng nih, kita berempat, gua, Engel, sekarang tuh ada Putu namanya sama Putu. Demong. Oh iya. Jadi kayak kalau misalkan kita lagi ngurusin alat, yang dipegang duluan yang kita set duluan. Oke. Kita ngurusin sisanya ya, mungkin itu part of kerja tim kali ya. Jadi kayak yaudah lu kalau lagi ngurusin apa, gue ngurusin sisanya gitu. Gimana pun caranya, yang penting apa yang lu pegang harus udah selesai dulu gitu. Berarti lu berempat tuh harus ngerti semuanya tuh, drum, gitar, mic segala macem. Basic secara Wah. basic emang harus bisa kayak gitu. Kalau tambah dikit. Bodat emang dari awal ngebentuknya itu pengen kayak ya lu semua diputer kayak Oke, rolling. gua pertama kali masuk aktivis itu megang drum. Hmm. Basically gua gak ngerti drum itu kayak gimana gitu, dan emang sekomplikated itu megang drum. Akhirnya gue digeser, pernah megang gitar, pernah megang bass gitu. Oh, jadi generalis. Jadi generalis bro. Gokil. Jadi tapi ini sebenarnya bagus kalau misalnya ada problem teknis tuh semua bisa bahas. Iya. Tapi gue lihat-lihat lu nge-crew buat band lain juga nih. Nel. Lumayan. Apa aja lu nge-crew buat siapa aja? Gue pernah di CCTV. Wih. Bang John. Iya, Om John. Nah, kedua gue pernah bantuin siapa lagi ya? Paling lebih banyak dulu gue gue ngelamar tuh tim produksi di SPM kan, karena kita sempat in-house juga. Di SPM. Kita Jadi vendor gitu. Ini ada fun fact lagi nih. SPM tuh dulu namanya bukan SPM Pak. Tapi Sperma. Singkat perlengkapan mahasiswa. Make sense. Tapi kalau mau komersial masa namanya sperma kan? Harus diganti jadi SPM. Oke, kenapa nggak Hermione? Apa singkatannya apa? Apa singkatannya? Kepikiran. Jangan di pressure dong. Nggak lucu nggak makan ya. sebenarnya bisa loh audio engineering gitu. Music and indie. Nah, Armani Audio Engineering brings money. Itu tagline doang anjing. Bukan singkatan. Bukan sulap, bukan sihir. Ya, jadi mungkin gue sedikit cerita lah dulu. Awalnya tuh kita juga ada namanya Ruben. Ada Ruben. Ruben tuh angkatan pertamanya aktivis. Coba dijelasin dari awal deh. Coba. Soalnya bikin ayam geprek kan? Oh itu Ruben Onsu. Onsu. Bukan. Salah. Boleh. Kan. Jadi dulu awalnya tuh gue tuh awalnya dulu kayak ngefans lah sama Fizz. Terus akhirnya kayak lama-lama Bodat kayak, "Dit, lu mau gak kerja sama kita?" Terus kayak udah gue ikut kerja aja. Gimana sih lu diajak kerja sama yang lu ngefans kan seneng kan? Freelance. Kerja abis itu ya udah. Dulu awalnya gue cuma sendiri, tapi akhirnya lama-lama anak-anak serius kan tuh manggungnya serius. Terus karena Bodat waktu itu juga udah di SPM. Di SPM waktu itu udah ada lu ya Mar. Gua, Engel, Batak. Ucup dan yang lain. Ya udah akhirnya satu-satu diajakin Bodat. Gitu. Terus ya udah akhirnya dibentuklah tim produksi pertama, tim produksinya Fizz gitu. Terus waktu itu nyari apa ya nama yang lucu yang seru. Oh kalau mereka Fizz kita aktivis. Ini setelah Ruben. Enggak, itu Ruben masih ada. Ya setelah deh. Kalau untuk nama aktivisnya setelah. Oh iya. Terus habis itu si Tama, gue inget tuh Tama dulu bikin logonya tuh yang di apa tuh di box kan.
yang ada di box gitu ceritanya. Pun sampai ada Instagramnya ya aktivis. Instagramnya ada, terus kita ada Twitternya juga gitu. Karena kita pengen kayak ya udah maksudnya ceritain dari sisi kitanya juga gitu. Kalau misalnya ya kadang tuh kan orang cuma ngeliat kayak personil bandnya doang gitu. Sekarang kayak kru-kru kan juga ada itu, ada Barageng. Ada Barageng ya namanya. Terus ada kalau perunggu sekarang ada perungkru. Iya. Ada lifeguard. Iya ada lifeguard, ada panturas. Mau nanya Pak kalau Yonggru itu krunya siapa? Ada. Mungkin Yonglek kok. Benar. Krimnya Oke. Yonggru. Itu dulu. Soalnya penasaran. Gue kepikiran. Sampis Yonggru itu. siapa? Gitu dulu ceritanya ya udah. Terus waktu itu gue double job lah. Gara-gara gue kerja kantor terus gue kerja aktivis terus kerjaan gue yang di aktivis tuh lagi nggak benar waktu itu. Kerjaan lu nggak bener? Ya lagi nggak benar lah, makanya karena kecampur dan gue abis lulus, lu ngerti gak sih belum biasa kerja. Gitu. Terus ya udah akhirnya ya udah gue cabut, gue diganti sekarang sama namanya Riga. Kita tapi manggilnya G. Lu perlu bikin surat resign gitu sih nggak sih untuk nggak perlu. Lu nggak sih ceritain pas hari lu resign perasaan lu gimana waktu itu? Lu bawa Jeko nggak atau? Gak ada, dulu gak ada gituan. Gue langsung handover karena waktu itu anak-anak udah mau manggung kan berikutnya gitu. Tapi kangen gak sih? Tapi jadi ngobrolin gue. Tapi Banten setelah keluar maksud gue dia masih sering. Iya maksud gue kayak Anjing lu ini mungkin dari sini enggak aja dia keluar. iya. Tapi kalau misalnya mereka butuh apa ya gue pasti bantuin. Dan dia masih di dia pun grup. masih Masih di sebagai grup. part of aktivis ya sebenarnya kayak bagian megang konten dia. Iya. Lu admin Twitter? Iya. Android. Udah gak ada. Udah gak ada. Karena dua-duanya udah pakai iPhone. Iya. Wih. Jadi dulu si Ray dulu yang pakai Android. Renaldi. Samsung Galaxy. Nah, terus habis itu kan udah berduit nih dia. Samsung Kan? Bayangin Ray waktu itu nge-group pakai Nike, Bro. Wah, iya kan? Hancur. Terus Krunya keren-keren ya. Iya. Tapi emang ngomongnya gitu nih tim produksi kok Rapi-rapi. lebih oke dibanding Iya, ininya. gitu. Terus ya udah akhirnya Ray jadi iPhone sekarang ya udah dua-duanya admin iPhone. Gitu ceritanya. Tapi gue lihat aktivis ini juga ya apa masuk ke video klip. Iya kemarin pas Itu video mah klip. cameo lucu aja. Iya, ada Kayak, demong ya. lu butuh orang ya udah kita masuk lah Masuk. sekalian bantu-bantu. Oke. Siapa tahu Actingnya kelihatan ya. Kelihatan ya. siapa tahu kan tim produksi bisa jadi centang biru juga ya kan. Amar kan dulu anak teater. Lu juga no. Tapi kan lu mah. Oke. Tapi gue takutnya kalau Amar lagi acting, audionya ada yang jelek dia ke distract. Kenapa nih ada Naluri. Naluri ya. Tapi ini menurut lu karir path-nya panjang nggak buat lo Ngel? Lo mau seriusin di jalur sebagai tim produksi? Sebenarnya kalau tim produksi kalau gue emang pertama emang modal sosial dulu. Oke. Selain lu punya skill ya. Benar, sepakat. Terus kedua, kalau dijadikan pegangan lu untuk karir sih enggak. Bukan enggak ya Sin, kayak bukan yang enggak bisa. Banyak Oke. kok, maksud gue banyak banget rekan-rekan senior Hmm. yang udah lebih lama di tim produksi, mereka udah berkeluarga segala macam dan bisa Bisa-bisa aja ya. Bisa-bisa aja gitu. Cuman kalau gue Bener kan? Sorry. Amar tadi audio banget gak sih? Majuan. Anak kesel kan? Lucu banget tadi. Kasihan post-pro-nya. Iya, banyak kasihan post-pro ya. ya jadi kalau dibilang bisa. Kalau dibilang lu apalagi di sekarang ya, maksud gue apalagi kita udah ngelewatin pandemi segala macam kita tuh kayak banyak Lagi banyak show ya. Tuh pandemi emang tantangannya buat band banyak banget. Iya, kan. jadi Termasuk gua- juga tim produksinya sih. banyak sih, pasti banyak cerita anak-anak kayak gue sempat kerja 2 kantor gitu. Wah anjir. Gue sempat di agensi, sempat di saniter juga karena kan gak ada panggungan ya. Jadi Iya. gua nggak Wah mau anjir. nutup. Jadi setelah balik normal kayak ya agensi gue cabut. Fokus di. Karena kalau gue pribadi ya musik emang ya gue udah nyampe. Gue emang pengen kerja apapun itu di musik. gitu. Nice. Udah nyampe. Udah nyampe, Bro. Dikit belum sih. Fis nanti bakal datang ke 8 kota nih. Buat capek tour banget, Multi Wak. Semesta 2023. Lu 8 persiapannya kota. apa, Mar? Dengar-dengar nanti setnya 120 menit kan? Lu Iya, ikut bisa 20 lagu. latihannya juga enggak? Ikut latihannya juga. Berarti lu Rehearsal run kita. through dari awal sampai akhir gitu. Kemarin Tapi tadi sebenarnya kalau misalkan nyanyi 20 lagu gitu ya, yang capek itu player. iya, Kan lu mah kalau ya kalau kita udah. mah yang penting setup gitu-gitu kan. Setup. Yang Tapi mungkin, ada change over sih, maksudnya Iya. ganti kostum segala macam kan. mungkin yang jadi persiapan buat kita yang mungkin yang jadi pikiran buat kita tuh kayak
pre-pro-nya gitu kayak ini sebelum kita berangkat apa nih yang harus kita siapin. Iya. Karena kan kayak kita bakal ketemu 8 titik di mana orang-orang bakal beneran buat nonton kita kan. Jadi kayak gimana caranya untuk mengurangi trouble atau nggak ada trouble sama sekali. Caranya apa aja? Ya udah kita mungkin beli alat kah atau mungkin kita siapin pokoknya apalah barang-barang yang kita harus sediakan gitu-gitu. Kota yang paling lu tunggu apa, Mar? Gua Kan ada Jakarta sih gua. Paling gede ya saya. Kenapa tuh? Paling banyak Paling penonton. gede. Nah. Oh, yang gede ya? Venue di mana sih? Boleh kasih teaser? Enggak, itu mah nanti biar Tim kontennya lah. jangan gua lah, gua nggak punya kapasitas. Tanggal berapa tapi kalau Jakarta? 26 Februari ya? 26 Terakhir Februari. 26. Iya. 26 Februari. Lu kota paling tunggu di mana kan? Paling gue tunggu. Semarang. Kok nggak bikin di NTT single kan lu soal NTT? Sempet kemarin waktu di jadi kebetulan gue di Sundongyang juga kan. Jadi merchandise juga akan dibawa. Nah pas meeting gede, rapat gede ada beberapa opsi. Salah satunya Lombok sebenarnya. Lombok masuk. Pedes. Keren. Cuman akhirnya enggak setelah dipilih-pilih akhirnya Kalau manggungnya jelek dilempar ayam tali uang. Nah, itu dia. Bercik ayam tadi. Ayam betutu. Betul tali aja. Kalau Lombok itu sate rembige. Lu ntar kalau ditonton kelelawar Lombok. Lombok ya. Ini apa nih nggak tahu. Soalnya nanti Salah lagi. Soalnya nanti Fis bakal ke Bandung ya. Bandung lu minggu depan ke Bandung kan. Habis itu ke Bali, ke Palembang. Sorry. Tapi gue ngomong Balinya Bali gitu. Kalau tadi Bali, gitu ngomongnya. Palembang, Pontianak, Surabaya, Makassar, Semarang, Jakarta. Gitu. Tapi emang ini nentuinnya tuh dari jumlah kelelawar yang paling banyak apa gimana? Sempet ngobrol nggak waktu itu? Gua enggak. Oke. Apa salah ngomong gitu ya. Iya. Gak apa-apa bro. Bro, gak apa-apa gua bro. tet. Anjing. Mereka nggak mau ikut campur soalnya kan kayak tadi ritualmu urusanmu. Ritualmu urusanmu. Iya. Urusan kita audio. Cam kan? Tapi gue mau nanya hal yang serius nih. Maksud gue Serius. dari Candil berarti candil. dari kota-kota yang ada ini tuh standar audionya tuh sama semua gak sih? Tiap kota tuh punya satu vendor yang sama semua gak sih? Dari Enggak, pengalaman kalau untuk kalian? masalah vendor enggak. Kalau untuk pengalaman kalian gitu, Enggak, beda-beda. kan kalian udah kemana-mana gitu. Kalau dilihat dari kota-kotanya sih harusnya aman lah ya. Maksud gue, Kota-kota besar lah ya. Iya, termasuk kota-kota kota yang besar. iya, kota-kota Tapi untuk masalah audio kita nggak tahu sih, karena kita mungkin di kota-kota apa ya contohnya kayak kota mana yang kayak secara audio, secara alat gitu ya, dia masih belum sebanyak Jakarta, Bandung atau mungkin Surabaya gitu. Karena problem Jakarta sentris tuh nggak terjadi di proses penciptaan lagunya doang, tapi maksudnya Sampai show-nya. sampai show audionya tuh juga orang-orang tuh masih berkiblatnya ke Jakarta gitu. Maksudnya belum ada penyebaran secara merata gitu. Tapi ya duitnya di Jakarta bro. Iya. Iya kan. Ya makanya kayak kemudian ini juga mendorong kota-kota lain untuk pada akhirnya provide entertainment yang oke, entertainment system yang oke. Lu mau maju jadi menteri apa? Ya enggak kita sekali serius lah bro. Value Tapi bro. ini menarik juga nih. Ya kan? Gak sempet Maksud kepikiran. gua kayak Bisa, gue pikiran kayak lu kan udah ke kota lu udah ke Palu lah kemana. Sakit dong. Gua ke Palu. Iya. Pantasan Awan cuma bilang ini cuma 2 season ya. Bangsat. Ya kan lu udah ke Palu kemana terus gue penasaran aja kayak itu tiap kota yang kalian datengin tuh kualitas audionya sama semua gak sih gitu. Kalau Jakarta ya udahlah nggak usah ditanya gitu. Kita senternya gitu. Bandung ya mungkin oke lah. Ya bahkan sebenarnya kalau Jakarta belum tentu oke-oke juga loh. Justru Nggak, belum tapi tentu maksudnya- oke. Kembali lagi dengan vendor-vendornya, dengan kualitas orang sumber dayanya gitu. Vendor apa juga. sih paling lu kesel? Jatuhnya nggak lu namain musuh jangan dong. Nggak karena gini cuy. Ini agak gogon dikit nih. Karena biasanya tuh kalau vendornya nggak oke di blacklist, ya kan? Sometimes. Bisa. Jadi biasanya Sometimes gini, kan. kalau gue gini ada 2. Kalau vendornya oke, biasanya golak orang-orangnya. Iya. Nah tapi kalau vendornya baik, biasanya malah kayak alatnya Caur. goreng. Jadi kayak apa yang bisa gue menangin nih buat lu pada? Ya gue baik aja deh gitu. Karena Tapi sebenarnya Make jalan sense sih. anjir. tapi jalan tengahnya pada akhirnya kan tujuan utamanya adalah kita perform. ya, Iya. Jadi memberikan penampilan terbaik buat sebenarnya Oke. gue juga sempat bilang ke Bodat kayak ya kita nggak bisa, semua vendor tuh nggak bisa nge-provide semua tempat tuh nggak bisa nge-provide technical riders yang kita Sama. punya gitu, plug gitu. Jadi intinya gimana caranya dengan sumber daya yang terbatas mereka yang terbatas. itu kita tetap bisa maksimal. bisa maksimal. Dan gue ngerasa Fizz itu maksud gue Gak serumit.
ya kalau misalnya dibandingkan band-band lain ya gitu yang mungkin peralatan ininya yang butuh lebih advance. Fish itu yang penting ya lu keren. Paling instrumen tambahannya kayak Awan main synth gitu kan ya. Jadi so far sih masih aman aman gitu karena misal dibandingin yang di Palu itu emang karena kita pertama kali mungkin ya. Dan pas kita pertama nyampe benar-benar alatnya itu kalau bisa dibilang parah sih nggak parah-parah banget sebenarnya. Bisa dipakai, cuman banyak banget yang pada akhirnya kayak oke, kita nyesuaiin. Gak apa-apa, sebenarnya kita nggak masalah juga sebenarnya. Tapi jadi jam terbang lah skillnya buat nyesuaiin itu perlu jam terbang. Tapi emang akan harus selalu kayak gitu sih, mau gimana pun kita ketemu vendor yang grade A, grade B atau bahkan sampai grade D, grade C, D pun kayak ya tujuan kita kan bagus ya performnya. Jadi kayak udah yang penting kita kayak menyesuaikan dengan kondisi vendor kayak gimana. Ya udah kita mikir nih, kita muter otak, ternyata yang bisa dipakai apa, yang nggak bisa dipakai apa. Jadi mungkin emang concernnya, kalau boleh tambahin, concernnya mungkin di ininya. Jadi pas tektokan sebelum kita berangkat itu nge-share technical riders segala macam itu kita benar-benar udah langsung dapat ada namanya contra riders. Jadi kita ngasih gitu tuh namanya dia ngasih juga dari vendor itu namanya contra riders. Jadi kayak oke, kita punyanya ini nih Fish, baru kita ngelihat oh nih kayaknya kita request apa aja. Ini apa yang bisa dikasih sama dia, ada yang kurang gitu kita bisa siapin dari Jakarta. Karena kan lu sering tuh lihat kalau nonton, maksud gue kayak ini juga kita ngasih pengetahuan juga mungkin buat sobat sama atau kalau lawan yang nonton, kita kan sering komen kayak apaan sih soundnya jelek banget gitu. Sebenarnya bukan salah engineer ya gitu, tapi kondisi amplinya nggak sehat itu kan bisa jadi satu faktor. Terus kondisi PA-nya nggak sehat dan lain-lain sebagainya itu jadi satu faktor. Itu tuh jadi tuh ketika lu menonton tuh lu juga tahu gitu alasan kenapa ini lagi nggak sehat, lagi nggak enak, ini mungkin bukan karena sound engineer ya gitu. Atau ya mungkin HP yang nge-story jelek juga, Pak. Bisa jadi. Tapi itu mempengaruhi. HP-nya yang Advan Android ya kan. Advan. Patah-patah nanti banget nggak boleh nih. Kalau Rizuka. Kalau nge-repost masih kontak. Iya gitu. Tapi walaupun pada akhirnya kita kayak mungkin dari perspektif penonton kayak ya mereka nggak peduli gimana penontonnya gitu kan. Nah kita yang harus sebenarnya mikir muter otak gimana pun caranya biar tetap maksimal gitu. Betul. Jadi kalau seandainya udah tuh show-show yang menurut kalian kurang atau penonton kurang atau mungkin fans bilang kurang ya kita masih tahap pembelajaran, lagi belajar nih gimana caranya biar kita tetap bisa dan pastinya udah nyoba semaksimal mungkin. Mungkin yang di Bali itu mungkin salah satu contoh paling gimana? Di Bali itu jadi itu gunanya ada sound check sebenarnya. Di GWK nih. Bukan, ada di berbagi kopi. Ya, gue tahu tuh yang di Cilewati itu. Jadi intinya singkat cerita kita sound check itu intinya speakernya tuh belang. Jadi ya gunanya kita. Nggak pakai sunscreen. Belang tuh. Masuk akal, soalnya di Bali. Lebih gede soalnya di Bali kan. Wajar kan? Sorry banget. Gue pengen cabut dari tongkrongan ini. Terus jadi once kita tahu pas sound check, akhirnya kita bisa request lagi gitu, bisa diganti nggak nih, jadi gitu. Nanti nggak bilang dong bang. Dan akhirnya bisa. Akhirnya bisa. Pakai speaker JBL. Angker lah. Arman Kardon juga nggak cukup ya buat konser. Tapi kan mereka ngerti sound nih mereka berdua. Boleh minta rekomendasi TWS nggak sih? Untuk gua sekarang ya. Soalnya Pak jadi gadget in Pak, jangan Pak. Tapi untuk gua ya Vivan 250.000 oke loh. Sony bagus. Sony oke. Sounds good. Tapi ya, gue pernah beli anjing jadi cerita TWS ya. Kan TW. Nah, yang congengan nempel apa? Tapi gue biasanya sering ngeliatin Amar tuh kalau ada yang crowd surf. Nah, Amar tuh yang nemenin personilnya. Bantuin Baskara. Iya. Sebenarnya Engel bisa. Tapi kayak gue udah malas di atas panggung, capek ada di atas panggung. Para wiri lucu. Pernah nggak Mar? Posisinya kebalik. Lu yang di crowd surf. Wah udah Mar. Terus Amar yang ngomong, kami dari Fish. Kan bisa. Kami dari Fish. Yang lucu tuh gini, yang lucu tuh pernah kayak. Lu pernah? Nah ini lucu. Yang crowd surfing tuh 2. Jadi ada Arbox sama Awan biasanya. Salah satu lah gitu. Terus kayak karena yang gue terlalu sibuk sama Baskara sama Arbok gitu, gue kayak, wah ini satu orang terus tuh sampai FOH sampai depan, sampai bingung dia mau ngapain kayak gara-gara nggak dipegangin gitu. Jalan terus kayak sampai kelar itu tiba-tiba player udah di ujung aja. Iya. Lucu banget di Lost and Found.
Dirasain banget. Anjir Itu Krauser makanya hanyut. gua kayak ya mungkin untuk sekarang ini kayak aduh gue harus jagain lah biar Harus nggak fokus ya. kejauhan atau enggak kayak Iya. takut terjadi hal-hal yang gak diinginkan gitu. Enggak, takutnya dia turun-turun udah di Holiday Inn, Mbak. Expo ya. Di belakang. Iya. Di tempat ngambil air synchronize tau gak lu? Iya. Tapi lu kalau show pernah mabok gak? Atau kayak dalam influence lah gitu? Lu Astagfirullahaladzim. Walaupun musik banyak mudorotnya ya. Gue gak boleh kayak gitu no. Mabok apa itu Enggak kan ini buat kesenangan pribadi, siapa tahu biar neken gitu. Soalnya kan musik Atau biar nggak stres atau Biar seger gitu. biar seger. pentem belum nyala. tapi tiap orang beda-beda. Ada yang kayak misalnya ada salah satu orang misalnya kita boleh sebut nama gak sih? Ya enggak apa-apa. Ya sebut saja ya. Dan Oke. dia tuh emang kayak wah anjing kalau nggak mabuk Kurang. asik nih. Oke. Harus mabok Tapi ya. emang kerjanya jadi oke. Kerjaannya jadi oke. Bukan maksudnya kayak Emang dia tetap beda-beda ya tiap orang. minumnya tetap Triggernya beda ya. Nah, nice. Minum harus bertanggung jawab. Minum harus drink responsibly. Betul. Tuh. Oke. Nih ada waktu itu gue pernah dengar cerita kocak nih. Jadi waktu itu katanya Rinaldi pernah lagi loading out tapi kantongnya dirogoh. Iya itu di apanya? bukan Itu itu di mah mana? di Kemang. Oh di Kemang. Apanya di rogo? Jadi kantongnya. Eastern ya? emang kan kalau lagi untuk mungkin band-band yang udah mulai tenar gitu akan sering terjadi namanya jambret lah gitu kan. Nah itu lagi kena tuh kita lagi rame-ramenya Fis. Kita di hari itu panggung ada 2 di Taman Mini sama di Kemang waktu itu. Di satu hari yang sama, Mas. Satu hari yang sama. Jadi kayak kita Pinset ya? iya di Queen's Head di Kemang. Terus kayak kita lagi warawiri terus kayak kita lagi loading out ngangkut alat. Itu di hari itu kalau nggak salah HP hilang 2 atau 3 gitu. Anjir. HP aktivis enggak? Enggak kelelawar. Oh, HP kelelawar. Iya, Oke. terus kayak udah diumumin, udah kita jaga HP masing-masing ya, tolong dilalalala gitu kan. Ya udah nih, terus kayak kita lagi mau loading out, masih rame, kondisi rame banget karena emang venue-nya kecil kan. Kita nggak bisa ngejaga. Kita yang kita harus prioritaskan adalah harus jaga barang-barangnya anak-anak. Ya udah kita megang alat, tangan kita penuh, Kira tangannya penuh gitu. Terus kayak tiba-tiba kayak dari belakang tuh ada yang tangannya masuk gitu ke kantong. Iya anjir nih. Kantong kiri. Tapi untungnya HP-nya itu di kantong kanan. Oh. Jadi kayak wah kosong nih. Terus Ray ngeliatin mukanya kayak kok gap gitu kan si malingnya. Kayak, bukan gua bong. Tiba-tiba fade out gitu. Fade to black dia langsung. Fade to black aja. Oh gitu. Iya. Pernah juga ada panggung yang di Bekasi yang tiba-tiba ada naik terus nyanyi. Iya. Katro Itu di banget, Sumarakan anjing. Bekasi. Itu terus ditarik sama lu Sama ya? Ray, sama Sama Ray Ray. ya? Gua kayak, anjing ini ada gimana videonya ya? Nop. Lu lihat Iya. aja di Bekasi. Dia lagi di tempat apa sih tempat makannya Bekasi, gue bukan orang Bekasi. Abnormal mungkin. Di setiap kota ya. Mohon maaf itu banyak banget. Di setiap kota ya. Atau kopi nako. Sorry dari Kopi naku. nama kopi mantannya. Ya bagus tuh. Ya itu kan pernah Katro juga. banget. Iya. Itu crowd apa parah Wah banget. tapi itu parah banget sih. Gue ngeliat crowdnya tuh gila banget. Itu Soalnya satu emang mall penuh. stage-nya tuh kayak cuma cuma semeter kan. Kayak diganti kan? Iya. Ya, mirip diganti tapi dia lebih lebar gitu. Lebih lebar gitu, terus udah separah itu. Teman-teman kelawar walaupun mungkin kelihatannya friendly nih teman-teman Fis atau aktivis nggak sampai gitu juga kali ya. Ya. Boleh ngefans, boleh fanatik tapi tahu batasan juga. Ya, tahu batasan juga lah. Tolong ya. Nih, kan kalian udah manggung, nanti kan 120 menit nih. Ya kan? Dan tentunya banyak lagu. Dan nanti kan banyak lagu. Berarti total berapa? 22 lagu. 21 atau 23 ya, 24 Banyak ya. banget. Lagu apa yang paling kalian gak suka untuk dengerin? Atau justru kayak, duh setup ini lagi gitu. Semua lagi. Wajar. Namanya kan orang kerja. Namanya juga kerja. Cece Panda. Apa ya? Gue peradaban sih. Bosen? Apa kenapa? Bosen gak? Dan kayak lately Fis juga udah nge-take out peradaban gak sih? Sometimes, tapi Jadi ditanya dulu. sebenarnya ditanya dulu. dijadiin encore. Oh. Jadi kalau misalnya dulu full setlist, kalau misalnya ada spare waktu peradaban. diselipin dulu di sebelum kelelawar baru. Fan service lah ya. Fun service. Kalau in terms ini, gue pengen nanya juga nih. Kalau in terms of technicalnya yang kayak lagu ini tuh paling banyak persiapannya gitu kayak alat-alatnya. Kayak Alat-alatnya. Sebenarnya Maksudnya yang paling lagu-lagu ribet. di album Multiverse sih karena mungkin lama banget ya belum. Jadi kalau misalnya di panggung-panggung yang baru-baru itu Multiverse kayaknya cuman kelawar sektum gak sih? Iya. Ya, Dua lagu ya? sisanya itu ya Sama Uang paling yang Muka. paling Faces Man Live. Gue ingat dulu itu ganti gitar gak sih? Iya kan ya? Kalau Sektum.
ganti gitar nggak? Dulu kan Nggak, ada yang kalau kayak sektum ganti-ganti. nggak. Sekarang udah ada Karena pitch biasanya shifter kalau sekarang tuh setelah break, ya udah kita ganti gitar untuk ketuningan E. Semua tuh dari peradaban, kelelawar, Aman. sektum. Karena dulu ada masanya tuh jadi kayak lagu pertama D terus nanti itu turunan E kan. Sampai sekarang kan. nggak gitu. Sekarang dirapiin nih. Kalau secara teknis sih kayaknya Baru paham nih gue. Baru paham ya. Ganti gitar biar nggak ribet tuning-tuningnya lagi. Iya. Gitu. Karena kita bukan drop D tapi tuningannya Semua-muanya. turun satu jatuhnya. cuma sekarang udah lebih praktis Iya, lebih karena praktis. si Adnan dan Diki kan udah pakai digital tuh ininya. Yang di bawah ya, yang diinjek-injek. Jadi ada salah satu teknologi yang namanya pitch shifter itu dia bisa langsung ganti, dipencet langsung ganti tuningan semuanya. Semua senarnya? Iya, semua. Wow. Masih semua senar. Iya maksudnya semua Iya, puter tuningan otomatis semua gitu. tuningan Tuningannya semua besar, senarnya. jadi kayak Gitu. jadi kayak keluaran itu meskipun outputnya tetap, aja ya? tetap Tuningannya tetap sama E, tapi ya. tapi keluarannya tetap dia keluarin D. Wih. Misalnya. 2000 Berarti itu bisa Berarti dibilang canggih ya? Berarti itu bisa dibilang super senar. kayak gitu mah. Pakai fit nggak? Gitu. Akhirnya masuk. Dropbox. Sama yuk. Lu sendiri punya pengalaman unik nggak pas Misal apa belum dia- cuk. Kan kalau Ray kan di Rogo, Amar tadi ngelihat tiba-tiba udah di holiday-in tuh. Sore kan sekarang di Rogop. Nyamperin Rima. Sire. Sire. Rogop masuk ya. Lu ada pengalaman unik gak pas manggung Mungkin gitu? bukan unik sih, ini paling mencekam yang di Makassar. Dilempar botol. Oh, gue Covid. tahu nih, Ikutin. gue tahu. Iya, lanjut. Botol apa? Jadi intinya ini bukan Fizz ya. Ini band sebelah, sebut saja Hindia. Oh tuku nih tuku. Bensu. Band ini ya, band punk Korea yang di Purwokerto ya? Yang ditimpuk. Iya ditimpuk. Jadi dia lagi. Jadi waktu itu kita main. Itu zaman Covid. Jadi karena emang lagi ya intinya yang bikin acara itu kucing-kucingan sama polisi. Jadi kayak dia laporinnya Wah, berapa kapasitas, tapi ternyata realitanya kapasitasnya Lebih. mau ludak. Jadi kayak singkat cerita itu acara mau di cancel. Jadi band-band tuh cuma main 3 lagu 2 lagu. Bahkan Hindia main terakhir itu mau di cancel aja karena udah bener-bener nggak kekontrol crowd-nya. Nah cuman kan karena itu kayaknya itu momen akhir-akhir pandemi tapi masih lumayan nge-peak ininya. Jadi kalau misalnya di cancel pada ngamuk kan. Jadi kayak sebenarnya panitianya tuh udah ngasih himbauan untuk kayak ini kayaknya kita nggak bisa lanjut segala macam udah. Iya. Cuman ya namanya penonton kan kasar udah lama kena Covid, Udah bayar. ada Hindia datang terus tiba-tiba di cancel kan pasti Marah. mereka ya responnya gitu. Akhirnya Hindia cuma main 1 lagu. Satu lagu. Satu lagu. Bener-bener 1 lagu secukupnya kalau nggak salah. Cukup. Beneran cukup Cukupnya. brother. Iya kan? Lu paham kan maksudnya kan? Nah, Iya. kelar itu langsung di take out, gue bener-bener ngeberesin alat itu dilempar botol. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Gue takutnya lu dilempar pisang hijau. Kan di Makassar, Pak. Ya anjing. Harusnya Pak kalau misalnya tampilnya mau lama, lagunya evaluasi Pak. Maksudnya kan kalau eval kan lama. Nah, kalau itu mah panitia apa harus dievaluasi. Nah, Iya. Itu sih mungkin paling sampai botol, lempar botol ya. Lempar botol. Atau Gue Yakult. untungnya nggak ada botol. Imutnya dua. Biar baik. Enggak, tapi kalau isinya Minum 2, lemparan 2. tapi kalau isinya pasir sakit berarti. Oh iya benar. Yang buat kecerekan anjing. Iya. dilempar botol apa pencernaannya lancar, Bang. Kan 2. Saya minum 2. Satu kurang nih, 2. Pencernaannya lancar, Bang. Aduh, anjing. Gue gak nilai tapi soalnya gue dulu sukanya Vita Charm Pak. Ya. Ya anjing versi murah. Superhero Yang berasa-berasa tuh. Ini Lucu mungkin banget lagi. menjadi pertanyaan terakhir, tapi ini juga concern yang waktu itu tadi kita bawain juga sama Fizz. Gitu. Jadi keselamatan, kenyamanan, sama keamanan Penonton. Oke. penonton pas manggung itu jadi 3 hal krusial kan saat show. Gitu. Betul. Tapi nggak hanya untuk bandnya, untuk kalian juga, Oke. untuk penontonnya dan semuanya gitu. Nah, kita kan sering banget nih lately lagi kayak lihat banyak berita kayak yang ngelanggar ini kan gitu. Kayak tadi pencopetan, terus ada yang pelecehan, ada SOS gitu kan. Nah, biasanya aktivis tuh biasanya apa ya, ngasih tahu penonton atau yang lainnya tuh kayak gimana sih biar hal ini nggak terjadi gitu. Sebenarnya Untuk dari Fizz-nya sendiri udah masang visual ya. Nah, kita Untuk ya dari peringatan. awal emang dari udah awal ngasih tahu kayak kalau emang lu pengen crowd surfing, titip barang-barang lu karena anak yang lain. lebih efektif paling mulut ke mulut. Iya. Iya. Masa kapan? Awareness orang-orang juga. MOM. oh Emang ya? gini ngomong.
Kamu jangan ini ya. Enggak, jadi misalnya let's say kita main di Bandung gitu, ada yang kenal misalnya sama kelawar. Nah, salah satu kelawar kita bisa bilangin gitu, nitip dong anak-anak gitu-gitu. Jangan ini. Carilah orang yang udah dikenal gitu ya, biar dipercaya. Karena waktu itu pernah Pak epic banget. Jadi yang cewek-cewek tuh dilindungi sama yang cowok-cowok ya, tapi mau crowd surf gitu kan. Gue lupa di panggung mana gitu. Gue liat itu respect sih. Itu keren ya. Itu keren sih gitu. Dan ya oke lah kalau kayak gitu. Thank you banget aktivis. Udah mau diajak ngobrol nih. Terakhir promoin tour kalian dong. Iya, promoin turnya. Gue. Promoin turnya dong. Kami dari gitu-gitu yang kayak band-band. Kami dari aktivis gitu. Jangan lupa saksikan. Bukan aktivis juga kan. Jangan gua dong. Aktivis bikin merch dong. Tapi bukan Wah, kaos, menarik sih. anduk. Iya. Pas. Aktivis. Anduk aktivis. Botol gitu. minum gitu. Terus K3, botol minum, kotak K3. kotak K3. Saya udah pengen Kabel. bikin vas. Tahu enggak sih lu yang buat kerja? Fest. Oh, fest. Oh, bener tuh. Oh, bagus itu. Itu lebih fungsional mungkin ya. Sama yang dikasih warna mungkin biar ketahuan. Trendy. Terus bikin lu lu kolaborasi sama perusahaan lakban. Jadi Oh iya, bener. lakban musik kan lu banyak banget tuh. Lu suka kru-kru kan banyak Bener juga. lakban kan. Itu tuh bisa. Tapi promoin dong. Ide bisnis lu jalan semua ya? Jalan semua, Pak. Jalan semua. Boleh. Promo, Mas. Promosiin tur Lakban. multi semesta. Nah, sama lakban. Sikat, Mar. Lu aja kayak. Udah gue deh. Lu jadi aktivis. Ya intinya kalau yang masih marah-marah beli tiketnya. Bagus banget kok. Bagus. Gokil. Bagus banget. Terus siap. Intinya kalau yang masih marah-marah beli karena FIS akan mendatangi 8 kota dari Januari sampai 26 Februari ini ya. Gitu, dan kemungkinan nanti bakal rame banget, bakal seru banget. Ini bakal jadi pengalaman yang tak terlupakan buat semuanya dan siapapun. Karena kalau lupa berarti dia pikun. Ya. Yes. Yaudah kalau gitu, thank you so much. Amar Engel, tepuk tangan dulu Amar Engel. Terima kasih SMHW. Thank you ya. Semoga SMHW. Lucu SMHW. Siap ketawa. Selamat datang. Somehow podcast. Deh.